Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa Anggun di masa Jawa Baru. Pasbo kita waliya dalam program dan edukasi solusi kreasi matang Mato Anggun. Membahas berbagai permasalahan, mematangkan suatu hal yang berkembang di masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita menemui seseorang tokoh masyarakat dan juga seorang profesional sebagai pengacara, dan beliau pun dulu pernah sebagai petugas partai. Nah, beliau Bapak Aswandi Angku Rejo Intan SH. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Bu? Sehat, Pak Ji. Alhamdulillah. Jadi di sana alhamdulillah beliau menyediakan waktu untuk kita bersama untuk berbagi pengalaman, ilmu yang beliau miliki, dan tentu sebelumnya sesuai jo profesi beliau sebagai pengacara, kita ingin tahu lah lebih dahulu apa saja pengalaman beliau tentang dunia pengacara aku. Selama aku berprofesi sebagai pengacara, ada enggak pengalaman yang sangat berkesan itu, suatu hal yang di perkara ditangani dan rasono ya mustahil lah kalau orang lain menangani itu. Terima kasih Pak Jenggot. Kamu lulusan dari Fakultas Hukum Muhammadiyah tahun 90, masuk 96. 90 itu ditawarkan jadi dosen, kemudian pokoknya ada masalah waktu itu. Kemudian menjalani profesi sejak 92 sampai kini. Jadi dimulai dari LBH, namanya Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum itu memang dulu sangat berperan kalau masalah-masalah yang menyangkut masyarakat banyak. Nah, ketika kami masuk ke masyarakat banyak masalah yang ada di sekitar Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau namanya. Nah, ada hal-hal yang masalah yang dulu di hukum nggak kita pelajari. Nah, itu dapat di lapangan, kemudian diadu misalan, dia masalah-masalah yang ini terbentur masalah kepemilikan tanahnya, penguasaan tanahnya, atau berada di daerah yang lain. Kemudian menyangkut jo masalah adat masalahnya. Masalah adat tuh ada yang tata cara hukum adat Minangkabau kok nalah diadop oleh putusan Mahkamah Agung, namanya jurisprudensi. Nah, itu banyak tuh. Jadi kami yang menyalani itu karena tidak mau surang banyak, rasono lebih dari S2 untuk itu. Karena itu, S2 itu teori yang banyak. Tapi kalau kita menjalani itu dari dulu, alhamdulillah sampai kini, kalau mau jalan sampai kini, itu dimanapun daerah masalah adat, karena adat itu sama aja, cuma ada yang sifatnya selingkah nagari, ada yang buat arek, yang masing daerah yang dikurai bang. Itu lah tahu masalah sangat tanah kurai. Ada masalah masyarakat yang di tanah datar ada yang di agamnya, yang 50 kotanya. Jadi alhamdulillah kalau memang awak punya jam terbang itu kita bisa, soalnya kan gini, masalah profesi ku jalani itu berurusan dengan masyarakat langsung dan bertatap muka dengan masyarakat itu dengan prinsipal yang punya masalah. Kemudian komunikasi harus lebih pas dengan orang. Bagaimana bisa paham kalau komunikasi itu tidak nyambung. Soalnya masyarakat Minangkabau tidak mencari identitas ada. Alhamdulillah kalau mau cerita itu masyarakat Minang sama sekali tidak cari identitas apapun. Yang penting dia integritas satu. Cara tata cara awak berhadapan gitu. Nah, ketika nya terbuka enggak. Tapi kalau lakukan semacam ambo kan pengacara, profesi pengacara dengan segala atribut yang awak enggak. Makin jarak. Enggak bisa sih. Nah, jadi ketika kita alhamdulillah dapat pemahaman itu menghadapi masyarakat, ada hal-hal yang ketika ada masalah, mungkin seketik saja buka jalan cerita lapang. Salah satunya yang unik, bukan yang unik sebenarnya, itu masalah tanah di kampung sendiri. Nah, di Campago. Itu jauh hari yang boleh tahu itu tahun 90-an boleh tahu jolong di LBH boleh tahu lah dapat data dari mak dari seorang nenek mama Cina. Cuma
karena kami pengacara, kok tidak bisa mencetak perkara. Iya. Pak, boleh kita sana anak. Hmm. Jadi diam aja. Kami Hmm. lagi, mak, boleh bersama nih mama kampan masyarakat mak dan Cambago tuh nanti kami tolong melengkapi dengan putusan-putusan apa suri-suri yang ada. Iya. Sikit saya tahu tuh Ji, masalahnya kami lah sempat bawa ke pengadilan. Karena di Hmm. pengadilan tuh ada masalah formalitas, ada material perkara. Formalitas tuh apakah formalnya lah terpenuhi kok. Nah, biko yang masalah material kebetulan kami ada yang tidak lengkap. Yaitu batih dan tidak rahasia dari keterangan klien. Iya. Kita perkara kami di NO dulu, artinya tidak dapat diterima, tapi dapat diulang. Iya. Tapi masyarakat kebetulan klien kami itu tidak mau menaruhan dong dengan alasan ya panjang lah ceritanya kalau ditaruhan kok soalnya mangkoji tanah tuh memang atenamo ampe jurai, tapi bagian jurai kok yang ada di putusan tidak cocok lihat di kanan gini. Oh iya. Tidak berani mana. Tapi yang uniknya itu tuh masalah korem kodim tidak berani menaruhan si pikai. Artinya tahu dirinya. Memang dulu pernah Pangdam mengizinkan. Kalau memang ada dasarnya mereka tuh ya kita nggak usah teruskan. Ya. Jadi kami memang ada di tanah tuh dipakaruan oleh perusahaan PT Korban namanya karena mengaku lama balik ke Jepang. Di pakaruan menjadi 32 pakaru. Kebetulan 32 pakaru tuh yang kisaran tahun 60 sampai 65 itu putusannya tahun 70 di PT Medan, di PT Sumatera dinyatakan tidak diterima semua aja tadi itu gugur namanya. Nah sementara tanahku keburu di kena ke Koren tahun 69. Koren mau masuk, lah di kapling tuh tanah tuh. Nah, yang Koren kini cuci diri, artinya yang institusi Koren itu sendiri. Oh kami yang kami kuasai cuma lapang bola atau masih ada, asrama masih ada, yang lain tuh oknum, kami tidak punya urusan, cuci tangan kan, yang ingin semisal mereka kok, ya udah kalau yang sebika itu nak menarian begini, alhamdulillah ditaruhnya, walaupun kami tidak diterima gugatan kami, tapi Koren tidak berani menarian karena tahu ikut ada putusan pengadilan dan haknya loh, tidak haknya artinya penyerahan itu tidak betul. Jadi sesuai paham aku terakhirku itu yang ya. Perkara yang cukup lah ya. Walaupun memang ada lah ya. Gitu. Nah, ada sekitik aku yang ingin kami tanya tentang di Minangkabau kan udah tanah wilayah kok. Iya. Nah, berkaitan dengan undang agraria. Bago di undang agraria itu tentang tanah wilayah kok, undang agraria kok mengakomodir gitu. Justru undang agraria itu undang-undang nomor 1 tahun 1960 itu isinya sabanana tentang hukum adat. Nah, tentang hukum adat. Cuma undang-undang yang lahir sesudah itu, undang-undang pertambangan, undang-undang minerba, undang-undang kehutanan, undang-undang itu udah bertentangan dengan hukum agraria. Tidak tahu lah itu orang-orang legislatornya atau wet governor di DPR itu yang membuat. Padahal dia mengakomodir bukan mas bahkan disebut dalam konsiderannya gitu hukum agraria ini adalah hukum adat itu sendiri gitu. Coba lah coba buka undang ini ada yang terjadi. Jadi yang hukum agraria yang kaitan juga hukum adat artinya hukum agraria itu membenarkan, membetulkan atau bukan mensahkan ala airnya undang hak wilayah, ada hak wilayah. Sejauh yang sampai undang-undang dibuat di Cina itu masih dikuasai tanah itu. Tapi kalau sejarah aja, itu tanah kami itu tapi tidak ada lah, enggak. Tapi kalau masih dikuasai tetap DP. Nah, hak wilayah yang dimaksud oleh undang-undang agraria di Minangkabau ada terlebih 4. Yang sesuai regulasi yang dibuat gubernur dari peraturan pemerintah Sumatera Barat. Isinya ada 4 atau 5 undang tanah wilayah nagari, wilayah rajo, wilayah kaum, wilayah suku. Jadi ada 4. Nah, yang mulai yang ampeko yang benar-benar banyak fungsinya yang masih eksis itu undang-undang wilayah kaum yang dipimpin kaum itu yang oleh hukum adat Minangkabau dinyatakan yang berkuasa lama mak kepulauan itu digunakan untuk kepentingan anak keponakannya itu. Jadi ada 4 undang-undang dalam kaitan dengan undang agraria. Undang agraria sendiri kalau dibaca isinya sama anak undang hukum adat dia menyatakan undang agraria ada hukum adat itu sendiri katanya. Berarti undang agraria itu justru lama akomodir persoalan dia. Jadi maksudnya kan banyaknya dari keterangan konflik-konflik soal tanah wilayah segala macam
Nah, berarti masyarakat tidak perlu khawatir kalau di itu Jo kanun agraria itu lah komoditas kalau permasalahan. Ya, masalah gini kan dia. Oh, kita memahami masalah itu harus proporsional. Tapi kalau masalahnya diajukan secara tidak proporsional, ada pihak ketiga berkepentingan yang dipakai instrumen yang enggak menurut salurannya, ya udah. Itu masalah. Ya enggak pas lagi. Tapi kalau kita proporsional menghadap, pasti hasilnya proporsional. Kalau kita ada proporsional, pasti hasilnya proporsional. Akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau boleh tahu profesi aku lama-lama itu tahun 92. Oh, di 92. 92. Jadi mulai Kitchen Ambo 92 di LBH. Suatu tahun 98 ada pergantian kekuasaan di negara itu kok. Rame-rame lah berdiri partai politik. Nah, ditawarkan masuk partai politik. Ya, aku aktif jadi partai politik. Walaupun dunia pengacara tetap jalan. Kemudian baru berhenti tahun 2000 sampai 2000 itu aktif karena ada undang-undang yang dalam partai politik itu disebut undang-undang 23 berapa tahun 2005 tentang penempatan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Wah, kok hilang nyali sekali. Hilang nyali berpolitik. Soalnya kalau itu yang dipakai undang-undang, itu kita mengangkangi undang-undang dasar. Walaupun itu undang-undang baik kan, tapi yang penting kan yang dasar itu kan undang dasar tuh, Ji. Undang dasar itu isinya peserta pemilu adalah partai politik. Tapi nyatanya, coba cek sekarang. Coba cek and recheck sekarang. Yang muncul ada perorangan. Walaupun ada partai tertentu dari sekian, kalau kini berapa? 29 partai, 28 partai. Itu mungkin ada satu partai aja yang bisa kita kategorikan masih memakai format partai yang sebenarnya. Yang selain ini format perorangan. Partai itu adalah biro perjalanan. Ketika berangke untuk umrah, untuk haji, rame-rame lah ketua biro perjalanan untuk rame. Tapi itu berangkenya udah 3 aja kan. Ya itu kenyataan. Jadi berarti ini tarik diri ya udahlah atur aja kabesing kakor usaha dulu. Itulah menjadi alasan itu aku ndak nolea, aku namun ndak ingin terlibat banal gitu. Soal itu awak kan namono di situ undang-undang politik. Undang politik itu undang apa? Mikir oke gerong disampaikan bangi itu apa yang dimaksud undang politik? Politik itu apa? Tapi kalau digunakan bahasa yang pas, undang-undang untuk kekuasaan publik. Karena itu kan undang-undang yang memfasilitasi organ partai perorangan dalam ada perorangan yang duduk nanti di kekuasaan politik. Di kekuasaan publik, di kekuasaan respublika yang itu kan. Nah itu tuh bukan undang-undang politik yang disebut, tapi undang-undang kekuasaan politik karena orang tuh akan diupload nantinya masuk di anggota DPR, masuk jadi wali kota. Itu kan di kekuasaan politik. Di kekuasaan publik, di kekuasaan publik. Walaupun ada politik yang secara umum tapi bukan khusus didomin untuk orang kadewan tuh segala macam kita harus berpolitik tapi tidak ada undang-undang politik undang-undang kan undang mana itu jadi aku kita kan bebas kok berpendapat saya pasal 27 lah nah aku kan punya prinsip dari itu nah intinya kalau di aku tuh kan kalau pialo gua sterile tahun 2020 ada pemilihan segala macam nah sesuai pemikiran itu idealnya mari aku cara pokoknya untuk pemilihan segala macam itu kaitannya undang-undang tadi teh kalau gini ke sana tuh ini kan ke sana perorangan enggak partai nah aku seharusnya dari mangkoji kok bahasa main bahasa atau nyata main kau rusak nagari kau kalau ada nanti kangkang ni apa nan legasi dari ni mama nang buku legasi itu yang dirubah oleh keadaan kini akhirnya legasi itu minggir atau marginal begitu jo negara kau didirikan oleh pendiri negara founding father dimulai dari ketikanya Jepang lah menyerah kalah. Kemudian Jepang memfasilitasi untuk terbentuknya negara. Lahirlah PPUKI, lahir Panitia 9, lahir undang-undang dasar yang lain. Itu yang ditantang. Yang tidak nyambung gitu. Tidak nyambung itu tidak sembarang orang. Panitia 9 itu tidak sembarang ulama.
Tapi gini, Jadi terjadi perubahan tuh batu sih. yang Kan- muncul ini kan perorangan. Iya, iya. Selagi kita muncul di kekuasaan publik, Hmm. itu adalah yang muncul organnya, bukan kalau dikatakan iko produksi paraya, iko produksi pangampe, nasi si paraya, si pangampe, si pangkapo, ini itu kan nak muncul tukang masaknya, kan nak muncul tukang sanduannya. Hah? Ini kan perorangan yang muncul. Potensi ketika itu kena merah aja. Itu dikangkangi karena pemilu negara aku tidak bisa diselesaikan oleh dikejar oleh perorangan. Nah, ketika dia masuk ke wilayah publik, Anda itu partai Anda yang muncul produk partai Anda. Bukan saya mah. Ujungnya anak makin dibodohi oleh Departemen Dalam Negeri, oleh Presiden, oleh bidang politik keamanan yang melahirkan nantinya, DPR ku diarahkan, DPRD ku sudah DPRD, kita masuk DPR pusat, masuk nanti ke urusan eksekutif, membagi-bagi PT, makin kacau. Di mana letak legislasinya, di mana letak pengawasannya, controllingnya, yang muncul adalah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi PT. Itu bukan urusan-urusannya, itu urusan eksekutif. Iya. Kalau dia masuk ke proyek, itu urusan dia adalah mengawasi eksekutif tuh. Iya. Ketika Anda awasi eksekutif itu, jangan Anda tuh berlebihan berbuat efisien, efektif. Coba lihat, banyak yang tidak efektif. Coba anggota DPRD itu tanyakan ke departemen, tanyakan ke dinas, tanyakan ke seluruh dinas tuh, ke bidang inspektorat berapa penyimpangan yang terjadi. Tapi enggak, anggota DPRD nggak masuk. Iya. Padahal salah satu apa inspektorat dibuat? Bara instansi, bara sumber daya yang berada di situ dengan segala sarana dan prasarana, habis uang negara, ya ada uang negara masuk, tapi nggak ada nilainya. Karena itu tidak pernah dikejar, tidak pernah didrive oleh anggota yang ada di dewan. Lo Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, ini kenyataan di dalam. Iya. Nah, itu yang jadinya. Jadi justru anggota DPR tuh meraso semacam berpesta di dewan itu untuk bisa bangganya. Nanti uang pukil saya gunakan untuk ini. Aduh, ini udah ongok raya aja. Jadi baju baju Bali. Iya. Asli itu dungu, itu asli dungu coba pikir. Tapi itu dijadikan permainan oleh Departemen Dalam Negeri. Iya. Ada seorang ngomong, kalau di KPD DPRD aku nggak bisa sama aja DPR lah. Kami tak masuk bagian dari pemerintahan. Ya udah, Anda semakin masuk aja lah, Anda bagian dari Pak Camat, bagian dari wali, Pak asistennya bisa masuk di Biko di Musrembang, membahas Biko apa dibangunkan. Jadi fungsi salah satu pengawasan itu nggak jalan, jadi nggak jalan, sama sekali nggak jalan. Jadi buat apa partai politik? Soalnya kan gini sih. Kita kan seluruh kegiatan tuh kan memakai anggaran. Yuk. Kalau anggaran tuh nggak ada artinya atau buang percuma, itu kan pekerjaan setan. Makanya ya waktu lah laiko jadi mana negara aku ada aku lah modelku. Iya. Karena lah nggak sesuai do apa oleh pendiri negara. Betul Fajar ya. Jadi itulah kemungkinan alasan-alasan aku untuk ya istilahnya soalnya diri lah. Soalnya gini, soalnya akan mempertanggungjawabkan diri sendiri kepada logika, kepada nalar, terlebih lagi kepada Allah. Jadi kalau menerima fasilitas dari negara dengan segala apapun yang peroleh itu bisa watching ibadah dengan apa. Tapi kerajaan itu tidak ada hasilnya, outputnya nggak ada. Outputnya tuh nggak ada. Seperti Mangkoji, aja di kampung kula putang balik masalah masyarakat kang kamari. Cuma tamatan SMA, misalnya tamatan saya. Tapi yang dibunuh di kampung. Itu coba berbanding dengan seorang kawan Haji yang jenderal di Jakarta, anggota DPR di Jakarta, tokoh di Jakarta, tapi itu tidak ada nyambung di kampung. Cuma orang kampung mah, orang awat Tapi yang Haji pulang balik di kampung batang terwatnya ke Haji itulah masalah. Tapi begitu intens di masyarakat. Tapi tidak ada nilainya ketika dibawa ke tempat bersama. Tapi Haji Anggun jenderal Jakarta mah. Tapi sekarang merah aja problema bantu sekalian aja kok bantuan dari Ambon 500.000 sejuta itu sekarang itu. Tapi kan dari masyarakat tidak ada
karena aji karena merik no saja. Di kampung kan ada. Itu. Senang ananggun di masa Parado, pembahasan kita semakin menarik dan beliau sangat semangat menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran beliau, dan nah itu kan sah-sah saja. Maksud itu kan bebas untuk memberikan pendapat dan segala macam gitu. Dan itu kan hak kita sebagai warga negara. Nah, kalau berkaitan jo partai, misalnya kan ada juga partai itu sebagai partai kader, dan memang yang di apa tadi orang-orang yang memang lah dikader lah gitu. Nah, itu yang diusung kok jadi lah gitu loh, legislatif kah atau eksekutif kah. Nah, kalau misalnya kita banding lo jo orang-orang yang memang enggak di partai itu selama cuma karena kebutuhan karena Pak Cinonan Jokowi dan daftar itu kan partai kan ulang lo. Nah, sehingga mendaftarlah seseorang ke suatu partai misalnya. Nah, itu biko ada perbedaan biko antara dan gimana kader jo dan naik di jalan kok. Iya. Jadi makasih. Ya, oke. Jadi yang pertama kita selalu dari dulu sampai sekarang awak selalu cara berpikir itu namanya deduktif. Ada teori, kemudian berangkat dari teori itu. Ada skema, ada file namanya. Kemudian berdasarkan itu saja. Karena dunia aku kan dinamis. Kita melihat perkembangan. Nah, ada sumber itu kita peroleh secara induktif, dapat di lapangan. Loh, kok pengacara cuma segitu di partai kok? Bukan, saya memang basic memang hukum. Tapi karena produk dari undang-undang itu adalah salah satunya produk yang melahirkan anggota dewan, produk yang melahirkan partai politik, itu produk hukum. Nah, dalam hukum itu tidak boleh ada kontradiksi. Jadi, nah sekarang yang banyak kan kontradiksi. Kalau berdasarkan undang-undang yang kita lihat terakhir itu undang-undang nomor 27 tahun 2009 itu tetap partai itu dikatakan sebagai partai kader. Itu pasti. Kenapa? Karena ini tuh perpanjangan dari dirinya sebagai partainya. Nah, ketika ada perpanjangan dari partainya, ini harus tahu pak partainya. AD, ART partainya. Itu yang sisi hukum dong. Itu sih hukum. Itu maka kok angkur kita ikut karena udah kini orang partai politik. Betul, saya orang partai politik sekarang enggak aktif. Tapi saya memahami di sisi undang-undangnya. Ketika Anda menyalahkan sesuatu berdasarkan ada aturan undang-undangnya, ada regulasi, loh kok bertentangan? Nah, saya katakan tadi, kok menonjol pokirnya, kok menonjol bagi-bagi uang? Kenapa tidak ada bagian yang ada di undang-undang itu dari dulu? Ada fungsi pengawasan, ada fungsi kontrol, ada legislasi. Mungkin di DPRD tidak perlu produk undang-undang banyak kedua itu karena sudah diambil dari pusat aturan karena sistem sentralisasi. Jadi undang-undang sudah lahir, tidak perlu dari undang. Cuma yang dua kok yang berperan. Nah, kalau fungsi legislasi, kalau fungsi dari anggarannya supaya nggak terjadi pelencengan anggaran. Budgetingnya. Nah, kalau fungsi dari pengawasan justru itu jangan terjadi pemborosan, buang percuma. Nah, kalau kita menggunakan uang rakyat, tapi kalau bukan aja uang percuma, yang kamari baraja untuk menambah, tapi nyata tidak ada hasilnya. Yang diuji kan hasilnya kan uji petingnya. Uji. Itu tidak ada output yang jali yang itu. Jadi kita kalah berulang sejak zaman reformasi lahir partai politik karena perubahan sistem bernegara di era reformasi. Tapi masih bisa celah-celah yang besar yang tidak terlaksana yang seharusnya bagi orang partai politik. Akhirnya kita cenderung juga di zaman Orde Baru saja lah kalau kita seperti itu. Kenapa? Zaman Orde Baru itu yang memang menonjol partai itu sendiri, tidak orangnya. Kini kan ya karena kadewan itu dengan segala fasilitas, dengan segala yang apa kita peroleh itu, orang akan berebut itu. Partai politik karena ingin mencari suara sebanyak-banyaknya, siapapun dimasuknya, tanpa nyoto harus dikader di partai. Nah, ketika orang dikader di partai, ngomongnya terarah. Ngomongnya tuh proporsional, profesional, sesuai jo platform partainya. Benar. Nah, sebagai wakil rakyat mah enggak bisa. Anda kan dicalonkan dari partai Anda. Platformnya enggak bisa. Kok aku sebagai masyarakat Kurai yang dari media gini kok
Anda bukan mewakili masyarakat Kurai, Iya, tidak iya. mewakili masyarakat di Kampung Sarojo, enggak. Anda mewakili partai Anda yang konstituen. Anda memang ada yang ini dan di Sarojo, Iya. yang di Bandiangin, tapi Anda tetap dari partai. Tapi Anda nggak paham. Nah, jadi ada dilema. Ya. Atau mungkin dilema atau sifat mendua dari partai itu sendiri. Di satu sisi mungkin di kader orang yang akan dimasuk itu ada seleksinya, seleksi apalah dalam internal dalam. Kemudian perlu juga untuk partai itu terjual yang memang cari tokoh-tokoh. Ya. Tokoh dengan segala macam keterbelakangan lah. Ya, Nah, ya. nah, akhirnya berbenturan itu. Tentu orang melihat partai itu sendiri. Ya. Berarti bagi yang lah berjalan, berarti diharapkan partai-partai itu memberikan apa ya, training kah atau pemahaman kah tentang edukasi partai, ADRT partai, supaya si yang bersangkutan kalau yang duduk di legislatif atau di eksekutif ada misi gitu ya, yang lah ada PD-nya dari partai tadi. Soalnya gini Ji, partai itu adalah negara dalam negara. Sebuah partai itu tempat masyarakat menyampaikan keluh kesahnya. Nyong menerima apapun dari masalah, termasuk masalah hukum, masalah ketidakadilan. Baru sortirnya ketika apa yang disuarakannya ke dewan. Itu yang parlenya tadi itu kok apa lah situ. Oh ini. Tapi sumbernya dari sekarang mau lonceng ke dewan. Soal itu tuh kok praksi itu kan alat perangkapan. Dari partai politik. Nah, sempat partai yang ada yang dari kursi proyek kan ada partai yang memperoleh suara. Nah, kok udah hilang? Itu yang ketika tadi biro perjalanan tuh sampai mengatur seluruh keberangkatan tuh telah hilang. Kapan cari data? Jadi kalau kemungkinan suatu waktu berubah koko sesuai jo mekanisme yang aku sampaikan, benar aku lihat ke dunia politik. Gitu bukan masalahnya, bukan minat. Soalnya kan ketika di luar dunia profesional, kalau dunia profesional menjalankan praktek dokter itu personalnya orang tuh itu sendiri. Katakanlah di orang yang menangani di bidang perkara advokat sendiri itu memang ada melekat orang tuh boleh, karena itu memang personil nih kemampuannya. Tapi ketika orang masuk kepada sebuah institusi, yang menonjol ada institusinya, bukan orangnya. Nah, di institusi itu ada semacam aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang lahir ada produk dari institusi itu, bukan perorangan yang lahir kemudian yang tadi itu. Bangga dengan pokok-pokok pikiran masa dibanggakan. Nah, yang kembali tadi itu. Artinya kalau partai itu menjalankan fungsinya, seluruh kejadian di masyarakat itu bisa diselesaikan melalui partai. Tidak perlu demonstrasi itu. Partai itulah mengandalkan marihna untuk kakak iko loh masyarakat, pak pemerintah, iko loh pak wali kota, pak bupati, pak gubernur. Ada apa kan masyarakat seperti ini? Ini kebocoran itu diolah di partainya. Partai itu memperjuangkan. Nah, sekarang tuh nggak ada, arti partai itu nggak ada. Karena udah pada rangke untuk aneh itu. Lagi tinggal sih. Nah, itu tidak itu. Nah, jadi gini, kabarnya. Nah, kita bisa evaluasi secara induktif. Induktif itu apa? Itu jangan teori lah. Induktif itu mencari di kenyataan apa? Apa kenyataan? Oh lah terjadi keadilan. Keadilan apa? Teori yang ada keadilan yang dikonsep oleh negara, oleh undang-undang kan ada. Tapi nyatanya apa banyak? Yang miskin tetap miskin, yang enggak. Nah, artinya kita bicara induktif. Induktif apa? Kita coba cari lah kini kok bernegara, berbangsa, termasuk beragama sendiri. Maaf Ji, kok aku menor Ji, silang kedodoran. Memang berpakaian, tapi kok kedodoran tuh mungkin menor atau berlebihan make up. Nah itu yang kenyataan pernah gini. Merebut kekuasaan politik, kemudian dulu ada DPR, jadi anggota publik, pejabat publik, jadi wali kota, jadi presiden, tapi penampilan tuh menor. Berkelebihan tuh, tidak pas menurut sebenarnya. Anggota DPR itu tidak pas menurut sebenarnya sebagai DPRD, DPR provinsi, DPR kota kabupaten, DPR pusat. Jadi menor itu tidak setimpang kan. Nah karena sekali lagi yang hilang missing itu, yang hilang itu partainya itu.
Loh, undang-undang dasar menyebut peserta pemilu adalah partai politik. Coba lihat undang-undang pasal 24, coba buka undang-undang dasar, tetap itu tidak bukan. Walaupun prakteknya yang nonjol perorangan. Itu produksi barang, tapi nonjol tukang sanduan. Kemasan. Karena tidak orang kan produk itu, yang si barang itu apa produk? Soalnya itu jadi produk partai. Katakanlah nggak lihat partai Amanat Nasional, produk Anda itu apa untuk Bukit Tinggi? Produk partai Keadilan Sejahtera, apa produk Anda untuk masyarakat Bukit Tinggi? Telah Anda tahu masyarakat itu, dari seluruh lini masyarakat itu, Anda tahu nggak kenyataan. Kemudian ada pendatang itu ada survei berapa survei, yang terjadi kemiskinan, yang minta sumbangan di tepi jalan. Kemudian Anda biarkan itu, yang minta sumbangan masjidnya 5 kilometer, dia minta sumbangan di sini. Itu sama menjual orangnya sumbayang, tapi yang nggak didapat sedang tuh anak gambar-gambar porno. Mana bisa kasih sumbayang? Bantu. Soalnya disuruh anda minta peti jauh. Yakin nggak anda? Uang yang dia pegang tuh murni di store masjid. Sama tadi itu. Dibiarnya sholat, tapi salat itu di sajadah ya, tapi di tempat dia tuh gambar porno. Pasti nggak bisa terasi. Orang yang disuruh minta itu pasti tidak ada kerajaan. Nah, sehingga itu dapat fasilitas 10% dari pendapatan biasanya. Tapi yakinkah yang di box itu memang di situ store itu bang piano salah kan baru kan bibiang dosa. Itu tidak pernah dari pandang partai politik. Masalah yang ada paganagari iko ke masyarakat tentang itu urusan partai politik. Tapi karena itu diambil oleh partai politik, yang adalah cuma berebut-rebut ke dewan, ini adalah subbagian dari partainya, itu yang direbut. Kemudian orang demo ke dewan, seharusnya kalau demo orang ke partai politik, karena yang dipilih itu partai politiknya. Partai politik, partai yang hendak kami pilih ya, mah. Karena orang kok modelku menyorong kami di dewan. Kami orang pasar kok ikut. Karena partai itu adalah sebuah negara dalam negara. Dia tahu berapa jumlah pemilih, dia tahu berapa penduduk pendatang, penduduk marginal bara. Kemudian dari sumber pendapatan apa saja, ada data yang best dipegang. Itu pasti. Dia akan tahu bagaimana kegiatan kepemerintahan di kelurahan di kecamatan mana uang negara yang Anda pakai itu apa. Ini ada itu dungu anggota dewan tuh. Asli dungu tuh. Yang lebih bagusnya acara-acara sifat seremonial. Maaf saja itu sekali lagi ongok dijualnya, cadiannya dijualnya. Nah jadi jadi kalau banyak aku sampai tadi, tentu aku pasti punya harapan. Ya, walaupun gue optimis lah perubahan itu akan terjadi. Nah harapan aku kira untuk nangkat ibu. Harapan yaitu kalau selagi kita masuk ke dunia publik, bukan dunia proporsional, itu dunia publik, kekuasaan publik, merebut apapun yang namanya lahir dari undang partai politik, dari kekuasaan politik, namun itu, walaupun itu pilihan Pak Surya, tapi undang-undang tentang kekuasaan politik, kekuasaan publik. Nah, jadi yang harus kita berharap besar ke depan, partai-partai itu dewasa. Mungkin partai itu kan yang dewasa kan di pusat. Ya kan Anda bagian dari partai Anda di daerah. Nah, jadi kita mengharap ada terobosan. Tapi soalnya tidak terobosan. Jadi soalnya itu ada wilayah yang harus memang dikerjakan. Sehingga ada modalitas yang dikerjakan di partai itu yang hilang. Ibarat auto itu cc-nya 2.000, tapi dipakainya seperti tiap jalan. Harus genjotnya sesuai dengan porsi cc auto itu 2.000. Sehingga auto itu lama dipakai. Tapi kalau di lame-lame itu tidak sesuai, itu kan tidak nampak itu sebagai auto. Nah, sebagai harapan itu sebagai masyarakat yang terlibat dalam perebutan kekuasaan politik itu namanya, kalau bukan kekuasaan politik karena memang kekuasaan publik karena itu berebut itu. Jadilah partai itu yang bekerja proporsional sesuai dengan kemudian proporsional bisa dipertanggungjawabkan. Yang dua ini aja. Tapi kalau itu nggak ada, nanti output yang lahir anggota dewan itu kita bisa perkirakan bagaimana hasilnya, qualified orang-orang yang ada di situ, karena partainya seperti itu. Ketika itu dijalankan, orang itu tidak berani merebutkan dewan.
Karena yang berkuasa angku itu. Inyo na mengontrol angku datu angku hati-hati ko karena dia itu. Karena inyo na bisa memengi anak-anak iko karena dia angku datu kan oleh sana. Nah, itu yang dapur. Dapur tuh yang sampai itu kami jamakan. Kata sampai pajangan. Kini pajangan yang lebih melonjak. Dapur itu partai. Partai itu yang tempat apapun keluh kesah masyarakat. Mungkin minta sumbangan kasih tujuh aja masyarakat. Minta sumbangan tangga di ke partai itu jual itu. Tapi kok ini enggak kan masing-masing no. Mas kali itu udah saya tidak akan mengucapkan kata yang sama, sudah mungkin udah terekam di situ. Iyalah. Jadi yang ku banyak hal benar kita begitu bahas tadi dan alhamdulillah banyak hal monolog butir-butir yang bisa diambil dari partai sendiri, baik ada caleg sendiri, dan kemudian baik yang lah duduk di dewan nanti dan sebagainya. Dan sadar kan tujuan kan untuk kemaslahatan masyarakat dan umat. Dan dia bagi ciangku juga kalau dalam tamu panjang bila lupa di sini. Lupa di sini. Mencegah kamu nimbang pada hari menimbang pada masuk. Jadi sebab jangku ko ndak biabi bahan sana. Jadi sambuhan nangka boleh sampaikan. Biarlah kita cari kartu negatibo di Nambaya di bulan Nambaya ya. Itu sebut balik. Jadi terima kasih banyak aku dalam meluangkan waktu dalam menyampaikan segala ilmu dan pengalaman, dan mudah-mudahan bagi Ceko bisa menjadi semacam rujukan, sebagai semacam pencerahan lah bagi partai, bagi anggota dewan, dan juga bagi caleg-caleg dan K1 di Ceko. Itu sila dulu pertemuan Pak pada hari kini dan insyaallah kita akan berlanjut di tempat-tempat yang lain. Dan seperti biasa kami matangkan, Rusana bantangkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.